Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di ruang Zoom hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ria Marginingsi, SEMBA, selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi, serta teman-teman yang saya banggakan atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan dua materi bab sekaligus pada hari ini. Yang pertama ada bab 3 dengan judul sikap dan kepuasan kerja, dan yang kedua ada bab 4 berjudul emosi dan suasana hati. Sebelum memulai materi, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anissa Wulandari. Saya tidak sendiri hari ini karena saya didampingi oleh rekan-rekan mahasiswa yang lain yang akan membantu saya dalam menyampaikan materi. Yang pertama ada Rachel Wulandari, yang kedua ada Era Ilhamniah, yang ketiga ada Elsa Novitasari, yang keempat ada Intan Pratiwi, yang kelima ada Devita Maulidia Soleha. Pengertian sikap. Sikap atau attitude adalah pernyataan-pernyataan evaluatif baik menyenangkan atau tidak menyenangkan mengenai objek, orang, atau peristiwa. Mereka merefleksikan bagaimana perasaan kita tentang sesuatu. 3 komponen sikap. Komponen kognitif atau kognitif komponen, opini atau segmen kepercayaan dari suatu sikap, pernyataan. Gajiku rendah itu adalah komponen kognitif. Komponen kognitif atau kognitif komponen dari sebuah sikap, deskripsi, atau kepercayaan tentang suatu hal. Komponen kognitif membentuk tahapan yang lebih penting dari suatu sikap, yaitu komponen afektif atau affective komponen. Afek adalah segmen perasaan atau emosional dari suatu sikap dan direfleksikan dalam pernyataan saya marah karena digaji kecil. Perasaan atau emosional dari akhirnya afek dapat berujung pada hasil perilaku. Komponen perilaku atau behavioral komponen dari sikap menjelaskan maksud untuk berperilaku dalam cara tertentu terhadap seseorang. Selanjutnya, apakah perilaku selalu mengikuti sikap? Riset awal mengenai sikap mengasumsikan bahwa sikap secara umum berhubungan dengan perilaku, yakni sikap yang dimiliki seseorang menentukan apa yang mereka lakukan. Namun, di akhir tahun 1960, sebuah tinjauan tentang riset menguraikan efek yang diasumsikan mengenai sikap dan perilaku. Seorang peneliti, Leon Festinger, berpendapat bahwa sikap itu mengikuti perilaku. Apa sajakah sikap kerja yang utama? Kita masing-masing memiliki ribuan sikap, tetapi perilaku organisasi berfokus pada perhatian kita tentang sejumlah sikap terkait pekerjaan yang terbatas. Ini menimbulkan evaluasi yang positif atau negatif yang para pekerja miliki mengenai aspek-aspek lingkungan kerjanya. Kebanyakan riset dalam perilaku organisasi telah melihat 3 sikap kepuasan: kerja, keterlibatan kerja, dan komitmen organisasional. Oleh karena para peneliti perilaku organisasi menilai kepuasan kerja sangat penting, kita akan meninjau sikap ini secara detail nanti. Konsep lain yang berkaitan erat adalah pemberdayaan psikologis kepercayaan pekerja dalam tingkat di mana mereka mempengaruhi lingkungan kerjanya, kompetensinya, arti pekerja mereka, dan otonomi yang mereka nilai. Apa itu kepuasan kerja? Kepuasan kerja adalah sikap umum terhadap pekerjaan seseorang yang menunjukkan perbedaan antara jumlah penghargaan yang diterima pekerja dan jumlah yang mereka yakini seharusnya mereka terima. Definisi lain dari kepuasan kerja, Greenberg dan Baron mendeskripsikan kepuasan kerja sebagai sikap positif atau negatif yang dilakukan individu terhadap pekerjaan mereka. Selain itu, Gibson menyatakan kepuasan kerja sebagai sikap yang dimiliki para pekerja tentang pekerjaan mereka. Hal itu merupakan hasil dari persepsi mereka tentang pekerjaan. Teori motivasi kepuasan kerja, dispersi teori. Teori ini menjelaskan bahwa kepuasan kerja merupakan selisih atau perbandingan antara harapan dengan kenyataan. Equity teori. Teori ini mengatakan bahwa karyawan atau individu akan merasa puas terhadap aspek-aspek khusus dari pekerjaan mereka, misalnya gaji atau upah, rekan kerja, dan supervisi. Opponent teori. Teori ini menekankan pada upaya seseorang dalam mempertahankan keseimbangan emosionalnya. Teori Maslow. Kebutuhan manusia berjenjang atau bertingkat mulai dari tingkatan yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Faktor pendukung kepuasan kerja. 1. Pekerjaan itu sendiri, sejauh mana karyawan memandang pekerjaan sebagai pekerjaan yang menarik dan peluang untuk menerima tanggung jawab. 2. Gaji. Jumlah balasan jasa finansial yang diterima karyawan, di mana hal ini dipandang
sesuatu yang adil dalam organisasi. Yang ketiga, supervisi, persepsi dari karyawan terhadap atasan yang mencakup gaya pengawasan, teknik pengawasan, dan kemampuan administrasi. 4. Rekan kerja. Kepuasan kerja akan muncul apabila ada sesuatu organisasi terdapat hubungan yang baik. Faktor pemicu ketidakpuasan kerja. 1. Dibayar rendah. Jika karyawan dengan kontribusi yang besar tapi mendapat upah yang tidak sesuai, dapat membuat kualitas kerja karyawan tersebut menurun. 2. Kurangnya minat. Dengan kurangnya minat terhadap kerja, maka karyawan tidak bekerja secara maksimal, yang menimbulkan ketidakpuasan dalam bekerja. 3. Manajemen buruk. Dengan tidak memiliki kepemimpinan yang dibutuhkan, maka jelas akan menimbulkan rasa ketidakpuasan. 4. Pertumbuhan karir terbatas. Tidak memiliki kesempatan untuk naik tangga dan menumbuhkan karir adalah bidang lain yang tidak dapat menumbuhkan ketidakpuasan dengan satu posisi. 4. Respon pekerja terhadap ketidakpuasan. 1. Keluar. Ketidakpuasan yang diungkapkan dengan melalui perilaku yang mengarah pada meninggalkan organisasi. 2. Suara. Ketidakpuasan yang diungkapkan melalui percobaan untuk memperbaiki kondisi secara aktif dan konstruktif. 3. Loyalitas. Ketidakpuasan yang diungkapkan melalui secara pasif menunggu kondisi-kondisi itu membaik. 4. Pengabaian. Ketidakpuasan yang diungkapkan dengan cara membiarkan kondisi memburuk. Kepuasan dan ketidakpuasan kerja. 1. Kepuasan kerja dan kinerja. Pekerja yang bahagia lebih mungkin merupakan pekerja yang produktif. Hubungan antar kepuasan kerja dengan kinerja adalah sebuah mitos. Menemukan dukungan untuk hubungan kepuasan kinerja. Saat pengumpulan data, kepuasan dan produktivitas untuk organisasi secara keseluruhan, bahwa organisasi dengan lebih banyak pekerja yang lebih puas cenderung lebih efektif dibandingkan organisasi yang lebih sedikit. 2. Kepuasan kerja dan OCB. Tampak logis untuk mengasumsikan kepuasan kerja seharusnya menjadi suatu penentu utama dari perilaku kewargaan organisasional pekerja. Pekerja yang puas akan terlihat berbicara positif mengenai organisasi, membantu yang lain, dan lebih berekspektasi normal dalam pekerjaannya, karena mereka ingin membalas pengalaman positifnya. Konsisten pada pemikiran ini, bukti bahwa kepuasan kerja berkorelasi moderat dengan OCB. 3. Kepuasan kerja dan kepuasan pelanggan. Para pekerja dalam pekerjaan jasa sering berinteraksi dengan pelanggan. Oleh karena itu, manajer organisasi jasa harus lebih peduli untuk menyenangkan para pelanggan tersebut. Wajar untuk bertanya, apakah keputusan pekerja berhubungan dengan hasil pelanggan yang positif bagi pekerja yang di lini depan yang memiliki kontak faktur dengan pelanggan? Jawabannya adalah iya. Pekerja yang puas meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. 4. Kepuasan kerja dan tidak absen. Pekerja yang tidak puas lebih cenderung meninggalkan pekerjaannya. Tetapi, faktor-faktor yang lain mempengaruhi hubungan itu. Organisasi yang memberikan cuti sakit berarti mendorong pekerjanya, termasuk mereka yang sangat puas untuk mengambil cuti. Anda bisa mendapatkan pekerjaan memuaskan tetapi masih ingin menikmati akhir pekan 3 hari jika ingin hari tersebut gratis tanpa penalti. 5. Kepuasan kerja dan perputaran pekerja. Hubungan antar kepuasan pekerja dan perputaran pekerja jauh lebih kuat dibandingkan antara kepuasan absen. Riset ini terbukti bahwa manajer yang berusaha menentukan siapa yang akan pergi harus fokus pada tingkat kepuasan kerja pekerja sepanjang waktu. Kepuasan kerja yang rendah adalah alat prediksi niat untuk keluar dari pekerjaan. 6. Kepuasan kerja dan penyimpangan di tempat kerja. Ketidakpuasan kerja dan hubungan antagonis dengan konveksi memproduksi beragam perilaku yang tidak diinginkan organisasi, termasuk penyalahgunaan zat terlarang, mencuri di tempat kerja, solidaritas yang kurang, dan keterlambatan para
Peneliti berpendapat bahwa perilaku ini adalah indikator sebuah sindrom yang lebih luas yang disebut perilaku menyimpang di tempat kerja atau menarik diri. Jika para pekerja tidak menyukai lingkungan kerja mereka, akan merespon meskipun tidak terlalu mudah untuk meramalkan secara pasti. 7. Manajer sering tidak paham. Dengan bukti yang baru, kita tinjau seharusnya tidak mewujudkan bahwa kepuasan kerja dapat mempengaruhi hasil akhir. Survei teratur dapat mengurangi kesenjangan antar apa yang dipikirkan manajer mengenai apa yang disarankan pekerja dan apa yang mereka sesungguhnya rasakan. Ini dapat mempengaruhi hasil akhir dalam alokasi resensi kecil bagaimana di perusahaan besar. Bab 4. Emosi dan suasana hati. Definisi emosi, suasana hati, dan afeksi. Emosi atau emotion adalah perasaan intens yang diarahkan pada seseorang atau sesuatu. Suasana hati atau mood adalah perasaan yang kurang intens dibandingkan emosi dan sering, meskipun tidak selalu muncul tanpa sebuah peristiwa spesifik sebagai stimulus. Kebanyakan ahli percaya bahwa emosi lebih cepat datang dan pergi dibandingkan suasana hati. Misalnya, jika seseorang kasar pada kita, kita akan merasa marah. Emosi intens itu mungkin datang dan pergi dengan cepat, bahkan mungkin dalam hitungan detik. Ketika kita dalam suasana hati buruk, kita dapat merasa sedih selama beberapa jam. Emosi adalah reaksi pada seseorang seperti melihat seorang teman di tempat kerja mungkin membuat kita merasa gembira, atau suatu peristiwa seperti berhadapan dengan seorang klien yang kasar mungkin membuat kita merasa frustasi. Sebaliknya, suasana hati biasanya tidak diarahkan pada orang atau peristiwa, namun emosi dapat berubah menjadi suasana hati saat kita kehilangan fokus pada peristiwa atau objek yang memulai perasaan itu. Afeksi didefinisikan sebagai kisaran luas dari perasaan yang dialami seseorang. Afeksi dapat dialami dalam bentuk emosi atau suasana hati. Afeksi dibagi menjadi dua, afeksi positif dan afeksi negatif. Afeksi positif adalah sebuah dimensi suasana hati yang terdiri atas emosi-emosi positif spesifik seperti ketertarikan, keyakinan diri, dan keceriaan pada akhir tinggi, dan kebosanan, kelambanan, serta keletihan pada akhir rendah. Afeksi negatif adalah sebuah dimensi suasana hati yang terdiri atas emosi-emosi seperti kegugupan, stres, dan kecemasan pada akhir tinggi, dan relaksasi, ketenangan, serta kendali diri pada akhir rendah. Fungsi emosi. Yang pertama, penalaran rasional. Riset menunjukkan bahwa emosi sebenarnya penting untuk penalaran rasional. Keterkaitan itu sudah terbukti sejak lama. Contohnya Phineas Gage, seorang pekerja lintasan kereta api di Vermont pada bulan September 1848. Akibat suatu ledakan, sebuah tongkat besi berukuran 3 kaki 7 inci melayang mengenai dagu kiri bawahnya dan menembus tengkorak atas kepalanya. Tetapi Gage mampu bertahan dari luka itu. Ia mampu membaca, berbicara, dan mendapatkan hasil yang baik pada tes kognitif di atas rata-rata. Meskipun begitu, ia sepenuhnya kehilangan kemampuan untuk merasakan emosi dan pada akhirnya merenggut kemampuannya untuk bernalar. Sebagai hasilnya, ia seringkali berperilaku yang tidak terprediksi dan bertentangan dengan minat pribadinya. Gage berpindah dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain, hingga akhirnya bergabung dalam suatu sirkus. Contoh dari Phineas Gage dan banyak cedera otak lainnya mempelajari betapa kita harus memiliki kemampuan untuk merasakan emosional agar rasional. Yang kedua, bersikap etis. Kita dapat memikirkan riset ini dalam kehidupan kita sendiri untuk melihat bagaimana model emosional etika bekerja. Misalnya, ketika suatu daerah dilanda bencana, apakah kita secara emosional kecewa atas penderitaan orang lain? Atau apakah kita membuat kalkulasi yang lebih rasional tentang situasi tidak menguntungkan mereka? Atau memikirkan saat kita melihat orang lain diperlakukan tidak adil, apakah kita tidak setuju dengan orang yang berlaku tidak adil, atau akan terlibat dalam sebuah kalkulasi rasional keadilan situasi yang bersangkutan? Kebanyakan orang berpikir tentang situasi-situasi ini setidaknya memiliki dorongan emosional yang mungkin menggerakkan mereka untuk terlibat dalam tindakan yang etis, seperti mendonasikan uang untuk membantu orang yang lain dan mencoba membuat perbaikan atau turut campur demi orang yang diperlakukan tidak adil. Kesimpulannya, orang-orang yang berperilaku etis sedikitnya membuat keputusan berdasarkan emosi dan perasaan mereka, dan reaksi emosional ini seringkali merupakan hal yang baik. Sumber emosi dan suasana hati. Yang pertama, kepribadian. Orang-orang memiliki emosi yang sama dengan intensitas berbeda. Perbedaan-perbedaan individual terkait kekuatan pengalaman emosinya disebut intensitas afeksi.
Yang kedua, waktu dalam hari. Seperti tingkat efek afeksi positif cenderung terjadi di akhir pagi hingga siang. Dan untuk afeksi negatif, kebanyakan riset mengatakan ia berfluktuasi kurang dari aspek afeksi positif, tetapi umumnya adalah ia meningkat sepanjang hari sehingga titik rendahnya adalah pada awal pagi dan tertinggi pada akhir malam. Yang ketiga, hari dalam minggu. Pada hari Minggu memiliki afeksi positif lebih tinggi karena hari Minggu sama-sama dapat dinikmati sebagai hari libur. Sedangkan afeksi negatif tertinggi terjadi di hari Senin. Yang keempat, cuaca. Orang-orang cenderung beranggapan bahwa cuaca yang baik meningkatkan suasana hati mereka. Yang kelima, stres. Stres secara negatif mempengaruhi suasana hati. Efek dari stres juga bertumbuh sepanjang waktu. Menumpuk level stres dapat memperburuk suasana hati kita, dan kita lebih mengalami emosi-emosi negatif. Yang keenam, aktivitas sosial. Untuk kebanyakan orang, aktivitas sosial meningkatkan suasana hati positif dan memiliki efek yang kecil pada suasana hati negatif. Yang ketujuh, tidur. Tidur juga dapat mempengaruhi emosi dan suasana hati. Salah satunya adalah bahwa waktu tidur yang tidak cukup atau dikurangi mengganggu pengambilan keputusan dan membuat sulit untuk mengendalikan emosi. Yang kedelapan, olahraga. Kita sering mendengar bahwa orang harus berolahraga agar dapat meningkatkan suasana hati mereka. Yang ke-10, umur. Suatu studi terhadap orang-orang dengan umur 18 sampai 94 tahun mengungkapkan bahwa emosi-emosi negatif tampaknya terjadi lebih sedikit seiring pertambahan usia. Yang ke-11 adalah jenis kelamin. Banyak yang meyakini bahwa wanita lebih emosional daripada pria. Apakah ini fakta? Bukti memang membenarkan wanita lebih ekspresif secara emosional daripada pria. Mereka mengalami emosi lebih intens. Mereka cenderung berada pada emosi tertentu lebih lama daripada pria, dan mereka lebih sering menampilkan emosi baik, emosi positif maupun negatif, kecuali amarah. Macam-macam pengaruh emosi pekerja terhadap para pekerja. Yang pertama, emosi pekerja adalah sebuah situasi di mana seorang pekerja menampilkan emosi yang diinginkan organisasi selama transaksi-transaksi interpersonal di tempat kerja. Yang kedua, disonansi emosi adalah inkonsistensi antara emosi yang dirasakan orang dan emosi yang mereka tampilkan. Yang ketiga, emosi yang dirasakan adalah emosi aktual individu. Yang keempat, emosi yang ditampilkan adalah emosi yang dituntut oleh organisasi untuk ditunjukkan oleh pekerja dan dianggap pantas untuk pekerjaan itu. Yang kelima, acting permukaan adalah menyembunyikan perasaan di dalam dan menyembunyikan ekspresi emosional sebagai respons atas peraturan. Dan yang terakhir, acting mendalam adalah mencoba untuk memodifikasi perasaan di dalam diri yang sebenarnya berdasarkan aturan. Teori peristiwa afektif adalah sebuah model yang menyatakan bahwa peristiwa tempat kerja menyebabkan reaksi emosional pada bagian pekerja yang kemudian mempengaruhi sikap dan perilaku tempat kerja. Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mendeteksi dan mengelola petunjuk dan informasi emosional. Kecerdasan emosional juga bisa diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk menilai emosi dalam diri dan orang lain, memahami makna emosi-emosi ini, dan mengatur emosi seseorang secara teratur. Orang yang mengetahui emosinya sendiri dan baik dalam membaca petunjuk emosional, misalnya mengetahui mengapa mereka marah dan bagaimana mengekspresikan dirinya tanpa melanggar norma, akan lebih efektif. Kasus untuk kecerdasan emosional. 1. Daya tarik intuitif. Intuisi menyatakan orang yang dapat mendeteksi emosi orang lain, mengendalikan emosinya sendiri, dan mengendalikan interaksi sosial dengan baik, memiliki posisi yang kuat dalam dunia bisnis. Materi promosi suatu perusahaan untuk ukuran kecerdasan emosional mengklaim kecerdasan emosional berperan atas lebih dari 85% kinerja terbaik dalam pimpinan puncak. 2. Kecerdasan emosional memprediksi kriteria yang berarti bukti menyatakan level tinggi kecerdasan emosional berarti seseorang akan berkinerja baik dalam pekerjaan. Misalnya, sebuah studi menemukan kecerdasan emosional memprediksi kinerja pekerja di pabrik rokok di Cina. Sebuah tinjauan atas studi-studi mengindikasikan bahwa secara keseluruhan, kecerdasan emosional secara lemah tetapi secara konsisten positif berkorelasi dengan kinerja. Bahkan setelah para peneliti memperhitungkan kemampuan kognitif, kehati-hatian, dan rasionalitas. Ketiga, kecerdasan emosional berdasarkan biologi dalam sebuah studi oleh orang dengan kerusakan di area otak yang mengatur proses dan emosional memiliki skor tidak lebih rendah dalam ukuran standar kecerdasan daripada orang tanpa ilmu kerusakan yang sama. Meskipun demikian, memiliki
skor lebih rendah signifikasi pada ujian ketegasan emosional berdasarkan neurologi dengan cara yang tidak berhubungan dengan ukuran standar kecerdasan. 4. Kasus yang bertentangan dengan kecerdasan emosional di balik semua dukungan kecerdasan emosional juga mendapat banyak kritik yang mengatakan pasal dasar nasional bersifat sama dengan tidak mungkin diukur mereka mempertanyakan validasinya. 5. Para peneliti kecerdasan emosional tidak sepakat tentang definisi. Bagi banyak peneliti tidak jelas apakah kecerdasan emosional itu karena para peneliti menggunakan divisi-divisi yang berbeda-beda. Beberapa fokus pada ujian dengan jawaban yang benar dan mengendalikan emosi. 6. Kecerdasan emosional tidak dapat diukur. Banyak kritik telah mempertanyakan tentang pengukuran kecerdasan emosional. Hal ini dikarenakan mereka berpendapat bahwa kecerdasan emosional adalah sebuah bentuk inteligensia, harus ada jawaban yang benar dan selalu untuk waktunya dalam tes. 7. Kecerdasan emosional tidak lebih dari sekedar kepribadian dengan label berbeda. Beberapa politik berpendapat bahwa karena kecerdasan emosional sangat erat kaitannya dengan inteligensia, dan kepribadian. Ada beberapa dasar atas argumentasi ini. Kecerdasan emosional tampak berkorelasi dengan ukuran-ukuran kepribadian, khususnya stabilitas emosional. Pernahkah Anda mencoba untuk menyemangati diri Anda saat Anda merasa jatuh, atau menenangkan diri Anda pada saat Anda merasa marah? Jika demikian, Anda telah terlibat dalam pengaturan emosi, yang merupakan bagian dari literatur kecerdasan emosional, tetapi saat ini semakin dipelajari sebagai sebuah konsep terpisah. Pendapat utama di balik pengaturan emosi adalah untuk mengidentifikasi dan memodifikasi emosi yang Anda rasakan. Riset terkini menyatakan bahwa kemampuan manajemen emosi adalah alat prediksi kuat atas kinerja tugas bagi beberapa pekerjaan dan perilaku kewargaan organisasi. Aplikasi perilaku organisasi terhadap emosi dan suasana hati. Yang pertama adalah seleksi. Salah satu implikasi dari bukti uji kecerdasan emosional sampai saat ini adalah bahwa pemberi kerja harus mempertimbangkan sebagai sebuah faktor dalam merekrut pekerjaan, khususnya untuk pekerja yang menuntut tingkat intelektual sosial yang tinggi. Pengambilan keputusan suasana hati dan emosi positif tampaknya membantu orang mengambil keputusan yang baik. Orang-orang yang dalam suasana hati baik atau mengalami emosi positif lebih memungkinkan mengambil keputusan dibanding yang lain untuk menggunakan pengalaman atau aturan jempol. Kreativitas orang-orang dalam suasana hati yang baik cenderung lebih kreatif daripada orang-orang dalam suasana hati yang buruk. Mereka menghasilkan banyak ide pilihan dan yang lain berpikir ide mereka orisinal. Selanjutnya, motivasi. Jadi, sebuah siklus dapat ada di mana suasana hati positif menyebabkan orang lebih kreatif yang berujung pada umpan balik positif dari yang mengamati pekerjaan mereka. Umpan balik positif ini lebih jauh menanamkan lagi suasana hati positif dapat membuat orang bekerja lebih baik lagi dan seterusnya. Kepemimpinan. Faktanya, ekspresi dari emosi dalam berbicara seringkali merupakan elemen kritis yang membuat kita menerima atau menolak pesan dari pemimpin. Selanjutnya, negosiasi adalah sebuah proses emosional. Meskipun demikian, kita seringkali mengatakan seorang negosiator yang ahli memiliki wajah poker. Menariknya, ketika suasana hati dan emosi memiliki manfaat di tempat kerja dalam negosiasi, jika kita tidak memasukkan tampilan luar seperti berpura-pura marah, emosi mungkin memperburuk kinerja negosiasi. Layanan pelanggan. Status emosional pekerja mempengaruhi layanan pelanggan yang mempengaruhi tingkat bisnis, menggulungnya, dan kepuasan pelanggan. Memberikan layanan pelanggan berkualitas tinggi menuntut pekerja karena itu seringkali menempatkan mereka pada situasi disonansi emosi. Sikap kerja. Orang-orang yang mengalami hari yang sangat stres di tempat kerja juga mengalami masalah untuk rileks setelah pulang kerja. Perilaku yang menyimpang di tempat kerja, misalnya rasa iri, adalah emosi yang terjadi ketika Anda tidak menyukai seseorang karena memiliki sesuatu yang Anda tidak punya tetapi sangat Anda inginkan seperti itu. Yang lebih baik, kantor yang
lebih luas ataupun gaji yang lebih tinggi itu dapat mempengaruhi pada perilaku menyinggung yang dibenci. Keselamatan dan cedera di tempat kerja. Riset yang menghubungkan efektivitas negatif pada meningkatnya cedera di tempat kerja menyatakan bahwa pemberi kerja dapat meningkatkan keselamatan dan mengurangi biaya dengan menjamin pekerja tidak terlibat dalam aktivitas yang berpotensi bahaya ketika berada dalam suasana bekerja. Bagaimana manajer dapat mempengaruhi suasana hati? Sebuah studi terbaru tentang penularan emosi mendapati bahwa pemimpin yang menampilkan kesediaan meningkatkan kinerja analitis pengikut mungkin karena pemimpin kurang terlibat dengan mereka saat sedih. Bagaimana studi ini mengidentifikasi bahwa pemimpin dinilai lebih efektif saat mereka berbagi emosi positif dengan mengikuti lebih kreatif dalam lingkungan emosi positif. Kesimpulan, sikap dan kepuasan kerja. Manajer harus tertarik akan sikap pekerja karena sikap memberikan peringatan mengenai masalah potensial dan mempengaruhi perilaku, menciptakan angkatan kerja yang puas hampir tidak pernah menjadi jaminan kinerja organisasi yang sukses, tetapi bukti menyatakan dengan kuat bahwa apapun yang dapat dilakukan manajer untuk meningkatkan sikap pekerja akan mungkin menghasilkan efektivitas organisasi yang meningkat sampai pada kepuasan pelanggan yang tinggi dan laba. Kesimpulan, emosi dan suasana hati. Emosi dan suasana hati sama-sama efektif sifatnya, tetapi mereka juga berbeda. Suasana hati lebih umum dan kurang konseptual daripada emosi. Peristiwa pun benar-benar berpengaruh. Waktu dalam hari dan hari dalam seminggu, peristiwa-peristiwa yang menekan aktivitas-aktivitas sosial serta pola tidur adalah beberapa faktor yang mempengaruhi emosi dan suasana hati. Emosi dan suasana hati telah terbukti relevan untuk setiap topik perilaku organisasi yang kita pelajari dan memiliki implikasi untuk praktek manajerial. Terima kasih telah menyaksikan video dari kelompok kami. Apabila ada salah dalam pemilihan kata, mohon dimaafkan karena kesempurnaan datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.